selamat malam semuanya. Selamat malam, selamat malam. Hadir semuanya di sini. Wah, siap belajar lagi nggak malam ini? Siap belajar nggak? Waduh, biar tambah pinter nih. Saya setahun cuma bulan Maret loh ngajar. Nanti biar dapat gaspol. Saya minta nih ada Coach Sarga ya jadi panelis. Sama Bu Suryani ada nggak ya? Belum ada. Pak Edi Purnomo belum ada juga. Bang Rowian. Oke, Bang Rowian udah hadir. Bang Rowian sudah hadir. Siapa lagi ya? Oh, Coach Karyana udah hadir belum ya? Hadir, selamat malam tuh. Oke, selamat malam. Pak Bayu udah jadi panelis ya. PJ ada nggak PJ ya? Ya. Nggak ada tim PJ nih. Umroh token mana ya umroh ya? Oke. Nih Umar Limber semua nih yang banyak nih. Pakai emailnya Umar Limber. Apa ada? Oke Bapak Ibu, kita undang yang lain dulu ya. Malam ini kita mau belajar tentang ICO dan STO karena beberapa token nih akan mulai jalan ICO-nya dan STO-nya. Jadi kita malam ini mau bahas itu. Ya, jadi Bapak Ibu biar semua sama-sama paham. Biar enak. Oke Bapak Ibu, udah pada makan belum? Yang di barat jam 9 malam, di Bali udah jam 10 malam, di Ambon udah jam 11 malam. Jadi kita sejam aja supaya enak ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya lagi agak flu dikit nih, kurang sehat. Tapi ya mudah-mudahan tetap nih buat teman-temannya. Silakan diundang dulu teman-temannya Bapak Ibu. Malam ini kita diskusi lagi karena ini forumnya Bapak Ibu ketemu dengan saya. Jadi kita ngobrol-ngobrol malam ini ya. Beberapa update-update juga nanti akan kami sampaikan. Menjelang yang lain hadir, kita nonton video dulu. Ini kebanyakan ya mirip kan. Ini kebanyakan dia mirip ini. Bagus pun ngertinya gitu. Jadi dia bisa nonton Main kan di ini yang itu mungkin ingat sama lah. bukan ada mama. Kalau aku
Oke, saya share Bapak Ibu ya. Jadi kita nonton bareng dulu tentang blockchain dan masa depannya. Silakan ditunggu diundang. Kita mulai 22.30 ya supaya teman-teman yang lain bisa hadir ya. Future. So what is it? It's a distributed ledger technology that underlies cryptocurrencies like Bitcoin and provides a way to record and transfer data that is transparent, safe, auditable, and resistant to outages. The blockchain has the ability to make the organizations that use it transparent, democratic, decentralized, efficient, and secure. The blockchain is likely to disrupt many industries in the coming 5 to 10 years. These are some of the industries it's already disrupting. Number 1, banking and payments. Some people say that the blockchain will do to banking what the internet did to media. Blockchain technology can be used to give access to financial services to billions of people around the world, including those in third world countries who don't have access to traditional banking. Technologies like Bitcoin allow anyone to send money across borders almost instantly and with very low fees. Abra is a startup that is working on Bitcoin-based remittance services. And many banks like Barclays are also working on adopting blockchain technology to make their business operations faster, more efficient, and secure. Banks are also increasingly investing in blockchain projects and startups. IBM predicts that about 15% of banks will be using the blockchain by the end of 2017. Number 2, cybersecurity. Although the blockchain ledger is public, the data is verified and encrypted using advanced cryptography. This way, the data is less prone to being hacked or changed without authorization. The blockchain eliminates the need for middlemen, making it more efficient than many legacy systems in cybersecurity. Number 3, supply chain management. With blockchain technology, transactions can be documented in a permanent decentralized record and monitored securely and transparently. This can greatly reduce time delays and human mistakes. It can also be used to monitor costs, labor, and even waste and emissions at every point in the supply chain. This has serious implications for understanding and controlling the real environmental impact of products. The blockchain can also be used to verify the authenticity or fair trade status of products by tracking them from their origin. Some blockchain startups working in this sector are Provenance, Fluent, SkuChain, and BlockVerify. Number 4, forecasting. Blockchain is set to change the entire approach to research, consulting, analysis, and forecasting. Online platforms like Augur are looking to create global decentralized prediction markets. Technologies can be used to place and monitor bets on anything from sports to stocks to elections in a decentralized way. Number 5, networking and Internet of Things. Samsung and IBM are using blockchain technology for a new concept called Adept, which will create a decentralized network of IoT devices. Operating like a public ledger for a large number of devices, it would eliminate the need for a central location to handle communications between them. The devices would be able to communicate to each other directly to update software, manage bugs, and monitor energy usage. Number 6, insurance. The global insurance market is based on trust management. Blockchain is a new way of managing trust and can be used to verify many types of data in insurance contracts, like the insured person's identity. So-called oracles can be used to integrate real-world data with blockchain smart contracts. This technology is very useful for any types of insurance that relies on real-world data, for example, crop insurance. Eternity is one blockchain project that is building tools that are useful in the insurance industry. Number 7, private transport and ride sharing. The blockchain can be used to create decentralized versions of peer-to-peer ride-sharing apps, allowing both car owners and users to arrange terms and conditions in a secure way without third-party providers. Startups working in this area include Arcade City and Lazus. The use of built-in e-wallets can allow for car owners to automatically pay for parking, highway tolls, and electricity top-ups to their vehicle. UBS, ZF, and Innogy are some of the startups developing blockchain-based e-wallets. Number 8, cloud storage. Data on a centralized server is inherently vulnerable to hacking, data loss, or human error. Using blockchain technology allows cloud storage to be more secure and robust against attacks. Storage is one example of a cloud storage network using blockchain technology. Number 9, charity. Common complaints in the charity space include inefficiency and corruption, which prevent money from reaching those who are meant to have it. Using blockchain technology to track donations can let you be sure that your money is going to end up in the right hands.
Bitcoin-based charities like BitGive Foundation use blockchain's secure and transparent distributed ledger to let donors see that the intended party has received the funds. Number 10. Voting. Probably one of the most important areas of society that blockchain will disrupt is voting. The 2016 US election is not the first time certain parties were accused of rigging election results. Blockchain technology can be used for voter registration and identity verification, and electronic vote counting to ensure that only legitimate votes are counted, no votes are changed or removed. Creating an immutable... Oke Bapak Ibu, jelas ya suaranya ya. Kita mau nonton, jadi itu banyak banget yang bisa ke distract sama ini. Ya kita ada mau bahas lagi malam ini. Bapak Ibu cek aja STO dan ICO ya. Nah, jadi ada Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler tous ensemble de différents... Bukan yang bahasa Inggris sebentar. Sebenarnya udah lama sih Bapak Ibu materinya, tapi Bapak Ibu perlu lagi saya sampaikan. Ya ini ada semenit ya penjelasannya sedikit, nanti saya akan tulis perbedaan antara security token offering ya dengan ICO atau initial coin offering. Jadi antara ICO ini udah lama sebenarnya kalau kita di dunia kripto. Jadi mungkin Bapak Ibu yang baru mungkin baru dengar. Ya jadi kalau perbedaan yang jelas itu kalau STO itu ada underlying-nya ya. Kalau ICO itu nggak ada. Kalau STO itu lebih aman, jadi karena ada underlying aset ya. Kalau ICO itu lebih tinggi karena tidak ada underlying atau project base ya. Kemudian kalau legitimasinya atau keamanannya STO lebih aman karena di backup oleh aset, profit dan keuntungan. Tapi kalau ICO itu tidak ya. Nah, jadi kalau STO itu sekuritas dapatnya, kalau investor dapat sekuritas atau sertifikat bisa. Kalau ICO itu dapatnya utility token. Kalau di Amerika udah diatur sih, di Indonesia belum ada ya. Jadi kalau STO ini gampang dicek asetnya, kalau yang ICO lebih spekulatif ya. Itulah tambahan malam ini. Ya kita mulai aja Bapak Ibu belajar. Ya, saya stop broadcasting dulu. Sebentar. Oke, Bapak Ibu, kita mulai hadir ya. Oke Bapak Ibu, mungkin suaranya mati ya. Matiin bentar, kok agak. Tadi lagi siap-siap bentar. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Ya, kita ketemu lagi malam ini ya. Coach Karyana posisi di mana sekarang nih? Ya, Coach, di Lombok, Coach.
Oh, udah di Lombok. Duluan aja ke Lombok. Sudah BOP 3 hari di sini, Coach. Lah. Timur. Lah. Ya, Langsung dari Jambi ke Lombok, Coach. ada obat emang karena ada obat. Ya. Oke, Bapak Ibu, malam ini kita nambah ilmu lagi ya, karena sharing-sharing biar makin paham. Ya, kita malam ini akan bahas tentang ICO dan STO dan IPO. Nah, oke, kita mau bahas ini biar nanti biar ini. Oke. Kelihatan ya, Coach ya? Belum ada apa-apa. Belum ya? Belum kelihatan, Coach. Oke. Makanya saya share sekarang. Oke. Malam ini kita belajar lagi, Bapak Ibu. Ya, tulis-tulisan lagi. Buka kertas putih, kemudian kertas putihnya kita belajar lagi sambil coret-coret di sini. Oke, kelihatan ya, Coach ya? Udah, Coach, keras putih kelihatan. Oke. Semuanya awal dari kertas putih. Nah, kemudian ada garis, ya. Set, kelihatan garisnya? Set, oke. Set, kelihatan, Coach? Kelihatan, Coach. Ya, kayaknya kalau belajar tuh lebih enak kayak gini, gitu loh. Ya, jadi pertama kita mau bahas tentang ICO, ya. Kemudian kita bahas IPO, dan akhirnya nanti kita bahas STO. Nah, orang kripto harus paham nih ya. Jadi kita bahas yang pertama itu ICO. Biar nanti Bapak Ibu paham ya. Jadi ICO itu apa? Kepanjangannya adalah Initial Coin Offering. Ya, offering. Nah, jadi kayak kemarin itu kita udah sama-sama lihat Bali token, ya, lihat beli, itu dia pakai ICO. Tapi akhirnya karena buru-buru Bali mau buka tanggal 1 Juli katanya waktu itu 2021, akhirnya nggak jadi ICO, jadi cuma private sale aja. Langsung waktu itu kita fair launch, ya. Fair launch itu apa? Nah, itu kita langsung ke publik, sama kayak yang fair launch ini sebentar lagi sembako token. Sembako token Coach Arga monitor. Mas. Nah, nih sembako token ini bentar lagi dia juga fair launch. Artinya fair launch itu langsung launching, ya. Jadi nanti kita akan sama-sama cek. Jadi orang bisa langsung transaksi jual beli tokennya di market, ya. Jadi liquidity-nya terus ditambah supaya orang bisa jual dan beli. Oke, jadi kayak Panci token gitu ya. Kayak Panci token dia juga langsung nanti ICO. Nah, ICO itu apa? Initial Coin Offering itu adalah proses untuk menawarkan gitu ya. Menawarkan initial itu kan artinya awal. Coin itu ya koin, offering itu penawaran. Jadi project token atau koin yang mau segera digarap, biasanya dia ngadain ICO. Tapi ICO ini ada kelebihan, ada kekurangannya gitu ya. Kalau ICO ini dia lebih spekulatif, gitu ya. Contoh nih, Coach Arga monitor ya. Monitor. Karena saya lagi bahas sembako token nih, atau token yang lain ya. Siap belajar. Cara contoh sembako token dan Borobudur token. Nah, BRT ya. Nah, ini kita bahas yang dua ini. Ya. Jadi dia keduanya melakukan itu proses yang namanya ICO. ICO itu ya, yang sekarang prosesnya adalah nanti ini pakai blockchain. Pada prakteknya itu pakai blockchain. Jadi Bapak Ibu nanti buka, misalkan dia butuh dana awal nih, mungkin SPT ini butuh dana awal mungkin contohnya 10 miliar.
ya, maka dia nanti akan crowdfunding melalui teknologi blockchain, ya, yang teknologi blockchain. Jadi nanti dia buatkan smart contract, ya, dari sini melahirkan sebuah smart contract. Smart contractnya ini dideploy. Jadi Bapak Ibu nanti yang mau beli, Bapak Ibu beli BNB, BNB-nya itu nanti dibayar ke smart contract ini, ya. Tapi kalau seandainya target 10M-nya tidak tercapai, maka BNB ya Bapak Ibu ya balik lagi ke wallet masing-masing. Nah, jadi prosesnya itu antara ICO itu macam-macam ya, teknologinya banyak gitu. Tapi logikanya rata-rata begini. Nah, kenapa orang berbondong-bondong untuk ikut ICO ya daripada yang lain? Sebentar ya. Nah, jadi kenapa orang berlomba-lomba ikut ICO daripada yang lain gitu ya? Karena ICO contohnya nih, sembako token berapa sekarang mau diinin Pak harga? 10.000 untuk sementara kita pasang. Nah, jadi 10.000 per token. Listing rencana berapa? 25.000. 25.000 per token. Ya, kalau BRT berapa Coach Rubian? Sekarang BRT 50.000 ya? Yoi. Nah, per token nanti listing di targetnya berapa? 100.000. Oke. 1.000 per token. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa orang pada senang kayak ICO? Jadi kalau ICO tuh inisial ya, artinya yang paling cepat dia dapat untung gitu loh. Jadi yang orang yang beli pada saat ICO itu pasti dia dapat diskon. Contohnya nih yang sembako token awal modalnya per token 10.000, begitu listing 25.000. Akhirnya pada saat listing nanti yang orang yang beli pada harga 10.000 jual, jadi dia dapat untung 15.000 per tokennya. Nah gitu juga nih kayak Borobudur token nih, sekarang jual dia 50.000 ya per token. Nanti kalau dia sudah listingnya di harga 100.000. Jadi siapapun nanti yang mau menjual ya 50.000-nya aja udah jadi 100.000. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi ICO itu prosesnya panjang ya. Jadi untuk token-token itu contoh sembako dan lain sekarang ini mereka jadi kalau ICO ini pakai blockchain ya, dan ini bisa dibuka semua orang ya. Nanti kita kenal dengan istilahnya namanya hard cap, ada namanya soft cap. Nah apa itu nanti pas sudah praktek ya. Nah jadi Bapak Ibu, ICO itu salah satu untuk crowdfund ya, crowdfund untuk project kripto ya. Sebentar, jadi untuk proyek kripto ya. Nah jadi mereka crowdfund di sini dengan dapatnya duit mereka jalan ya. Sembako token lagi nih ya, karena sembako token yang standby nih sama Borobudur. Sembako token apa lambangnya Coach Harga? SBT ya, SBT. Nah SBT butuh dana dia sampai listing tuh kurang lebih 5M ya, 5M sampai dia listing di CMC. Nah kalau listing di Indodax mungkin tambah lagi 10M masuk dia di Indodax ya, dan lain-lain lah pokoknya, toko kripto dan lain-lain ya. Jadi SBT ini sembako token ini dia kan butuh pendanaan, tapi untuk awal dia akan melakukan yang namanya private sale. Jadi udah mulai Coach Harga private sale-nya? Sudah mulai. Nah jadi nanti private sale itu apa? Jadi ditawarin, nih saya mau jual project saya 10.000 per token ya, kalau kamu semangat ya mau beli silakan beli. Jadi nanti pas listing targetnya adalah 25.000 per token. Nah, jadi orang yang awal kenal ya bisa dapat untung gitu loh. Jadi nanti pada saat listing tinggal dijual. Nah ini private sale. Jadi kalau setelah private sale maka nanti dia akan ada namanya pre-sale 1. Ya mungkin setelah private sale dia adain pre-sale 1, pre-sale 2,
ya pre-sale 2 kan baru nanti listing. Nah, prosesnya begitu. Jadi nanti targetnya dari private sale ini sampai ke bawah itu targetnya paling lama itu 2 bulan. Nah, 2 bulan itu target yang real untuk mereka dari private sale, resale, ya, fase 1, fase 2, baru dia listing, ya. Nah, makanya Bapak Ibu nanti kalau udah punya token, ya itu tokennya nanti ilmu tokennya dipakai untuk ngembangin pertanian atau ngembangin bisnis-bisnis yang lain itu bisa. Ya, jadi Bapak Ibu, sembako token itu, ya setelah dia terbentuk, apa yang harus dilakukan selanjutnya, yaitu bentuk tim manajemen dan persiapan untuk listing. Nah, listing. Jadi nanti pastikan Bapak Ibu sudah memiliki sembako token sebelum listing. Tapi nanti jangan pas listing didamping lagi harganya. Ya, jadi susah naiknya nanti sembako token kalau didamping lagi. Ya memang Anda dapat keuntungan, tapi ya cuma sesaat aja gitu loh. Makanya nanti para ini CEO siap-siap nih Pak Sarga. Pak Sarga udah persiapan timnya seperti apa? Iya Mas, itu nanti kalau yang teman-teman misalkan kita dari 10.000 kita curi start untuk pair to pair ya mungkin cari holder, ketika 25.000 kita listingkan, saya pastikan mereka tidak mampu membeli lagi dengan uang yang sama. Kalau dia jual 10, mungkin nanti jual belinya tinggal dapat 2 atau 3. Karena prediksi kita juga harganya akan meroket sembako token ini kan gitu. Iya, betul. Lalu nanti mekanisme kerjasama dengan para members Indonesia gimana itu Pak Sarga? Oh iya, itu sudah kita rangkum ke marketing plan, ada PDF-nya. Kerjasamanya ya banyak kalau diterangkan satu-satu. Mungkin kapan lain kali saya minta waktu untuk memberikan edukasi presentasi di meeting Zoom ini, Coach. Siap. Nanti kalau sudah marketing plan-nya udah jadi semua, mungkin nanti dikirim ke saya biar kita revisi supaya nanti bisa online lagi ya, bisa jalan lagi. Siap, Coach. Oke, jadi ini prosesnya nih Coach, ini lagi dibahas punya Coach nih sekarang nih. Jadi nanti biar besok nggak kaget gitu loh. Jadi sekarang tuh private sale, Coach Sarga dan timnya sudah bisa berjualan, ya stok sembako tokennya juga sudah sama beliau. Jadi Bapak Ibu nanti yang mau jadi keagenan sembako itu bisa bersama ya. Oke. Jadi Bapak Ibu saya kembali lagi ke awal tadi, bedanya apa sih antara ICO, IPO dan STO. Sekarang kita bicara soal saham ya. Jadi kalau sebentar. Jadi kalau kita bicaranya ini saham ya, kepemilikan, kalau ICO ini bisa dikatakan 10 orang aja bisa. Ya, 1 orang aja bisa dia untuk listing. Ya, kalau IPO macam-macam, ada yang 300, ada yang 300 orang, ada yang 500 orang pemilik perusahaannya, baru dia bisa IPO. Bapak Ibu tahu IPO itu apa? IPO itu adalah initial public offering. Nah, jadi kalau kita bicara soal IPO, nih saya jelasin, kebetulan juga saya konsultan IPO Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau IPO itu kita bikin PT nih. Kita bikin PT ABC misalkan. Nah, PT ini maju nih, berkembang. Maka kita listingnya di mana? Kita listingnya di Bursa Efek. Ya, di bursa. Jadi bursa itu banyak dia, kalau di Indonesia ada Indonesia Stock Exchange atau ADX ya. Kalau Singapura ada Singapore Stock Exchange. Di Malaysia ya Malaysia Stock Exchange itu ada ya. Nah, begitu PT-nya ini listing di IDX, artinya PT dia ini untuk mendapatkan pendanaan dari pasar modal ini sangat gampang. Ya, itulah gunanya kenapa harus semuanya punya PT. Siapa tahu nanti PT-nya menjadi kayak gini, PT ABC.TBK. Nah, semua perusahaan yang belakang itu TBK itu udah pasti udah public company. Public company itu adalah perusahaan yang sudah listing di pasar modal di Bursa Efek. Ya sama aja gitu loh. Kayak kita juga proyeknya itu melalui tokennya ngebiayain ke kita. Sehingga nanti ada buyback lagi, contohnya Bali Token.
begitu pariwisata di Bali hidup lagi, ya bentar lagi harga Bali Token juga akan meroket dan naik lagi gitu loh. Nah, jadi kalau untuk itu IPO ya, Bapak Ibu, untuk kepemilikan. Nah, kemudian akreditor ya, sebentar. Terus kemudian Bapak Ibu, ini perlu di Ini perlu di audit ya. Nah, audit. Nah, itu kadang ini nggak perlu ya. Kalau IO pasti, kalau STO ini pasti juga. Ya, jadi kalau saham tadi ini bisa mulai dari 1 orang bisa. Ya, ini juga 1 orang juga udah bisa untuk ICO. Tapi kalau IPO itu 300 sampai 500 orang pemiliknya, PT-nya. Kemudian auditnya ini ICO dan STO nggak perlu, IPO ya khusus audit keuangan ya. Jadi kalau udah keuangan di audit lalu dia bisa. Oke, Bapak Ibu, jadi antara ICO ini Anda harus punya usaha dulu enggak? Enggak harus. Ya, kalau di di sini di ICO ini enggak perlu. Jadi saya rapatin sedikit deh. Biar bagus. Ini ICO di sini. Ya, ini IPO, ini STO. Ya, jadi kalau dari segi saham tadi ya udah tahu audit. Jadi usahanya ini ICO nggak perlu ada. Ya, kalau IPO wajib ada. Ya, kalau STO itu usahanya juga wajib ada karena dia akan jadi security token. Jadi STO ini adalah security token offering. Ya, contohnya STO ini ya nanti yang ada di GPS. Anda beli tokennya dapat backup tanahnya. Ketika apa-apa nanti sama ini Anda nanti backupnya bisa ada. Jadi kalau bisnis online kenapa real backup bisnisnya itu masih ada gitu. Nah, itu dari segi usaha. Jadi kalau Anda ICO itu nggak perlu punya usaha, punya ide aja kayak panci token, kayak kicau token, yaitu mulai dari nanti kita akan pakai ICO. Ya, tapi ada juga beberapa yang STO yang di backup sama sertifikat, itu nanti ada. Nah, jadi sekarang yang paling populer itu di kripto, ICO udah mulai ditinggalkan, orang udah mulai ke STO. Jadi security token offering. Jadi tadi udah paham ya bedanya antara ICO, IPO. Ya, antara ini sudah tahu pasti yang kita bahas soal sekarang itu kita bahas soal tadi sudah ada ya nih ICO, IPO dan STO. Jadi sekarang kita membahas soal STO atau security token offering. Nah, jadi ini juga tokennya itu di backup dengan real aset. Contohnya emas, ya, tanah. Ya, sehingga nanti tokennya dijual, value-nya pindah ke tanah sini. Jadi nanti dia juga bisa memiliki yang ada di sini. Nah, itu saya lebih secure karena di backup oleh project. Oke, itu yang paling penting Bapak Ibu. Jadi antara STO, ICO, ya IPO, besok Bapak Ibu tahu gitu loh. Jangan nanti nggak ngerti nih soal ini. Nah, sekarang kita mau tanya lagi. Kita buka pertanyaan dulu. Karena saya bentar lagi masih ada meeting lagi Bapak Ibu. Nanti Coach Karyana monitor. Good, siap. Nanti tolong dibantu ya, bisa cara STO ini nanti tolong disampaikan sekarang dari kemarin dari Jambi, sekarang udah di Lombok. Tolong tip-tip suksesnya tetap dibagikan ke teman-teman ya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, tadi kita sudah bahas ini ya. Jadi ini simple. Jadi nanti contohnya apa nih kalau ICO? ICO itu contohnya Bali Token. Nah, nanti bentar lagi sembako token, SPT. Habis itu BRT juga. Nah, ini nanti dia mekanismenya ICO. Kalau PT-nya, nah ini nanti yang akan IPO, PT Bali Tokennya. Jadi nanti juga dia akan IPO, PT VG Token. Nah, itu dia bisa IPO juga. Atau nanti PT yang lain-lain, gitu loh. Nah, kalau security token offering, nanti ini property token.
Nah, properti token punyanya GPS. Ya, itu ada real asetnya. Jadi tokennya dapat, asetnya juga dapat. Jadi beli aset digital gratis aset fisiknya. Dan mendengar dulu Coach Karyana gimana perangan di Lombok nih antusiasnya. Ya, jadi saya silakan dulu ke Pak Karyana karena saya masih agak demam nih Coach. Jadi biar kita saling backup gitu. Silakan Coach Karyana dihidupkan kameranya sebentar, saya ini dulu. Saya jadikan co-host dulu. Oke, yang lain juga saya jadikan co-host biar nanti bisa ini. Ya, silakan Coach yang laporan dari Lombok. Siap, Coach. Siap. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, selamat Coach. Terima kasih sudah kesempatannya. Jadi, karena jiwa raga saya adalah di Lombok, Bapak Ibu sekalian, jadi tidak menutup kemungkinan bekerja dari hati. Itu yang paling penting. Oke, jadi yang jelas Bapak Ibu, teman-teman semua, cara kerja saya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu yang jelas saya kemarin sebelumnya ada di Lampung, lalu di Banten, lalu ke Jambi, hari ini ada di Lombok. Sistem kerja saya Bapak Ibu biasanya adalah tim yang sudah siapkan semua jadwal saya. Jadi seperti hari ini Bapak Ibu jam 2 di Lombok Timur, terus tadi jam 7.30 ada di Mataram. Jadi mereka sudah siapkan semua, saya tinggal bicara dan closing, follow up, dan besok mereka langsung closing, ada beberapa Bapak Ibu. Jadi intinya adalah kami memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat yang ada dari Lombok. Jadi untuk bisa kami promosikan juga Mandalika, kami ke sini datang dalam rangka mau nonton MotoGP. Namun kami ditugaskan oleh perusahaan untuk menyebarkan sebuah informasi tentang bagaimana hebatnya itu blockchain, aset digital, dan kooperasi goldcoin pada umumnya. Oke, jadi itu yang kami promosikan kepada masyarakat Lombok, bahwa kami hadir sekitar 45 mobil. Nah, kebetulan Bapak Ibu saya bawa mobil yang gold juga ke sini. Oke, jadi itu pokoknya adalah kami menyebarkan berita untuk seluruh masyarakat Lombok bahwa kita hadir sebagai sponsor juga di situ, dan masyarakat Lombok juga mengetahui tentang yang disebut dengan MotoGP, dan kita selalu ya sehat-sehat, pasti semangat ya berjuang. Jadi kita memberikan informasi ke seluruh masyarakat bahwa kita sudah ada solusi untuk di zaman COVID ini, bisnis yang sangat luar biasa. Oke. Dan saya sering menjelaskan Bapak Ibu, ada trading-tradingnya juga di sini, ada pedagangnya juga. Kebanyakan masyarakat kita sangat trauma dengan mutu level, trauma dengan BLBO, tapi kami sudah jelaskan tentang perusahaan kita tidak seperti yang lain. Oke. Dengan dibuktikan dengan ada kantor di Lombok ini, saya yakin perkembangan tim kita di Lombok sangat luar biasa. Dibuktikan adanya posting setiap hari. Ini yang membuat saya senang. Tim kita juga, tim saya dari Bali datang ke Lombok, semangat semua untuk mengerjakan networking dengan baik dan serius. Jadi teman-teman semua, yang jelas teman-teman semua, kalau kita bekerja dari hati, kalau kita bekerja sungguh-sungguh, tidak akan bisa seperti Kodo Arga sering bilang. Jadi Bapak Ibu, hasilnya pasti sangat luar biasa. Ya, jadi kerja keras kita pasti tidak akan mengkhianati hasil yang sudah ada. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sampai tanggal 18 sudah penuh schedule saya, besok juga lagi ke Lombok Timur, dan hampir setiap hari Bapak Ibu, setel sendiri, PP itu kurang lebih 4 jam Bapak Ibu ya. Jadi, dan saya pastikan malamnya juga bisa belajar dengan saudara. Karena pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan selama ini sangat aneh buat saya, tetapi saya mau tidak mau harus mengikutinya, karena saya akan berhadapan di depan kepada masyarakat kita,
tentang aset digital ini, tentang kripto ini, jadi mesti memahami secara pelan-pelan, walaupun tidak profesional. Oke. Nah, Bapak Ibu, intinya kepada masyarakat kita semua beri pemahaman tentang bagaimana kita kursus, ya. Saya sering mempamakan, Bapak Ibu kalau mau kursus bahasa Inggris bayar apa gratis? Bayar. Kalau mau kursus mengemudi bayar apa gratis? Bayar. Nah, sama dengan kita adalah kursus tentang aset digital, kursus tentang blockchain, kursus tentang kripto, ya bayar. Gitu biasanya saya berikan pemahaman kepada seluruh masyarakat biar memahami. Tapi memang benar Bapak Ibu, sebagian besar, hampir 99% masyarakat kita belum mengerti tentang blockchain, belum memahami tentang aset digital. Tapi kita akan berusaha keras biar kesannya nanti kita adalah mereka membayar kursusnya tidak rugi. Namun di sela itu Bapak Ibu, biasanya saya ngasih tahu mereka bahwa memang kalau umurnya seperti umur saya 60 tahun ke atas, kemungkinan untuk belajar itu ya tentu agak berat ya, tapi bisa diwakilkan oleh anaknya, bisa diwakilkan oleh cucunya, seperti itu. Itu yang sering saya komunikasikan. Dan tadi Bapak Ibu, tadi hari ini katanya ada berita-berita lagi di koran, berita-berita lagi di TV, di detik.com Bapak Ibu juga ada itu berita tentang OJK. Namun saya sudah memberikan pemahaman kepada tim saya bahwa itu berita yang sudah lama, oke, bulan Februari. Kita memang waktu itu adalah bukan kena tilang ya, kita kena proses penyelidikan dari OJK. Namun Bapak Ibu, astungkara, alhamdulillah, menurut Coach Adam, sekarang kita sudah ada lampu hijau dan kita sudah aman dari proses itu. Jadi tinggal sekarang kita ngapain? Tinggal gas full Bapak Ibu. Oke, teman-teman nanti pasti ada yang nanya tuh banyak di grup tentang berita kemarin dari detik.com, ada juga beritanya seperti itu. Dan itu semuanya adalah berita yang sudah lama, yang sudah dirilis Bapak Ibu. Bahkan kalau saya pribadi mengatakan bahwa kalau kita sudah lolos ujian dari OJK, untuk selanjutnya pasti aman. Gitu. Tidak ada lagi rasa was-was, nggak ada lagi rasa takut Bapak Ibu. Yang ada hanya kencang dan kencang dan kencang. Gitu. Oke Bapak Ibu, jadi intinya saya selaku Ketua Dewan Leader hanya memberikan pemahaman tentang network, tentang bagaimana kita menjalankan network dengan baik, biar mendapatkan hasil yang sangat-sangat bagus juga. Tidak untuk kemungkinan Bapak Ibu untuk menciptakan banyak duplikasi, karena rahasia terbesar dari network adalah duplikasi. Oke, itu dan ciptakan banyak base camp, itu membuat juga masyarakat, misalnya biasanya masyarakat pada umumnya menanyakan tentang di mana kantornya, ini penting Bapak Ibu ya. Jadi saya bersyukur juga Bapak Ibu di Lombok sudah ada kantornya, nah, walaupun belum di launching ya, tapi sudah ada rencana ada kantor, sudah aman. Itu salah satu bentuk bahwa kita merasa diri kita aman, kita merasa bahwa yang penting ada kantor, masyarakat sudah aman. Dan sering juga saya dengar Bapak Ibu, ini pengalaman buat Bapak Ibu sekalian yang sering presentasi di lapangan, bahwa saya sering dengar begini, saya sering dengar koperasi, saya sering dengar mutu level, hanya janji-janji aja lalu hilang. Nah, saya sering memberikan pemahaman tentang koperasi yang lain atau mutu level yang lain, bahwa kalau kita ikut sesuatu, mesti satu, lihat dulu izinnya. Nah, sampai Bapak Ibu masyarakat di sini ikut bisnis yang izinnya nggak jelas. Kedua, lihat dulu kantornya ada di mana. Nah, kalau tidak ada kantornya, lalu Bapak Ibu tidak ada kantornya, tidak ada izinnya, ownernya tidak jelas, lalu Bapak Ibu ikut, masyarakat ikut, itu salah sendiri. Nah, itu jawaban saya Bapak Ibu. Oke? Jadi, tidak salah Bapak Ibu, karena masyarakat itu sering kena tipu, sering kena masalah dengan BO-BO yang nggak jelas, akhirnya mereka merasa bahwa ini bilang sama saja, seperti itu. Jadi tetap saya akan bilang bahwa kita semuanya berbeda, karena kita adalah perusahaannya jelas, izinnya jelas, ownernya jelas, dan yang jelas Bapak Ibu sekalian, dan sudah banyak bukti. Cuma masalahnya akhir-akhir ini ada sedikit kendala dari OJK, tapi sudah aman sekarang ya. Menurut beliau Kota Adam sudah ada lampu hijau, aman berarti.
kita tinggal gaspol sekarang Bapak Ibu ya. Tapi kalau memang ada tim, ada masyarakat kita yang masih berpikiran negatif, ya sudah ditinggal aja dulu. Ngapain ngurus-ngurus yang orang yang negatif, maka ngurus-ngurus orang yang tidak mau berjuang bersama-sama. Itu menurut saya Bapak Ibu sekalian. Oke, intinya fokus serius ya. Tidak ada mungkin Bapak Ibu sekalian. Ya intinya kita sebagai ujung-ujung tombak ini mesti selalu berpikir yang positif ya. Karena perjuangan ini tidak sendiri Bapak Ibu, kita keluarga besar. Perjuangan dari Coach Adam ini harus kita dukung rame-rame secara berpikir positif apapun terjadi. Ayo kita berjuang, kita berperang rame-rame, biar kemenangan itu akan nyata di depan mata kita. Tidak ada yang boleh mengeluh, tidak ada yang boleh mengatakan bahwa yang negatif-negatif, Bapak Ibu, apalagi provokator ya, Bapak Ibu. Ingat teman-teman semua, siapapun yang mendengarkan Zoom hari ini, siapapun Anda, kalau sebagai nanti tercatat sebagai provokator, sebagai negatif Bapak Ibu, jadi Anda adalah berhadapan dengan saya nanti, urusannya adalah dengan saya. Oke? Jadi saya akan catat Bapak Ibu sekalian dan akan saya blacklist Bapak Ibu. Oke, itu mungkin dari saya teman-teman semua. Barangkali ada yang mau konsultasi atau bertanya atau mungkin sudah ready Coach? Kasihan Coach Adam ini beliau sedang tidak sehat sebenarnya. Tetapi karena komitmen beliau mengadakan Zoom setiap malam ya. Ini salah bentuk komitmen Bapak Ibu. Sama dengan komitmen saya Bapak Ibu bikin BOP setiap hari ya, setiap BOP setiap hari Bapak Ibu. Walaupun saya kebentur dengan acara apapun, saya pasti siapkan diri saya untuk membuka dan mengakhiri. Biasanya seperti itu. Okay? Itu bentuk komitmen dan konsisten yang paling penting. Bisnis apapun Bapak Ibu, bisnis apapun rasanya adalah di komitmen dan konsisten. Jadi lakukan terus, nah, pasti kita akan berada di puncak kesuksesan. Oke, jadi untuk itu Bapak Ibu sekalian, intinya adalah kita akan belajar bersama-sama, gotong royong, saling bergandengan tangan, Bapak Ibu untuk maju bersama-sama. Kita hadapin semua tantangan yang ada, yang pertama teman-teman, para leader, para CEO, para manajer semua, mari kita hadapkan tantangan ini secara bersama-sama, biar tantangan ini segera berlalu dan kita mulai bangkit seperti yang bulan-bulan kemarin lagi. Itu Bapak Ibu, mantap, luar biasa. Intinya, intinya Bapak Ibu semangat, gaspol, nggak ada lawan, nggak ada obat lagi. Oke. Mungkin Bapak Yu dari koperasi ada tambahan? Nah, dia kurus Pak. Siap, semangat pagi Coach. Biasa. Memang Pak Karyano nggak ada obat memang di mana-mana berterbangan. Mantap Pak, mantap Pak. Oke Bapak Ibu, di sini saya ingin menyampaikan sesuatu berita gembira ya. Jadi sebagai wujud bahwa koperasi kita masih berjalan Bapak Ibu. Jadi sebagai bukti ya bahwa koperasi kita itu tetap fine-fine aja, kita tetap melebarkan sayap, kita tetap mengembangkan. Jadi hari Kamis tanggal 17 Maret, ya itu kita akan menyerahkan yang ikut penyertaan mobil, ya. Nah itu kita akan menyerahkan, itu ada 5 unit mobil. Tadi sudah saya kirimkan undangannya untuk datang ke Bali untuk serah terima mobil Bapak Ibu. Nah itu sebagai bukti ya, sebagai bukti bahwa kita tetap berjalan Bapak Ibu ya, tidak ada masalah apapun gitu ya. Jadi nggak usah ragu seperti yang Pak Karyana tadi sudah sampaikan. Jadi kalau yang negatif-negatif, yang ngeyel-ngeyel ya udahlah tinggal dulu. Nanti juga dia akan datang kan begitu Pak Karyana? Siap ya. Iya. Sampai kita sibuk ngurusin yang nggak mau, yang lain. Betul sekali Coach. Jadi itu, dan saya berterima kasih Bapak Ibu yang sudah menyadari kewajibannya yaitu membayar simpanan wajib. Saya terima kasih. Yang belum tolong segera lunasi karena ini sudah pertengahan bulan, biar enggak nanti saat pembagian bagi hasil dagang USDG Bapak Ibu nanti nggak dapet, lagi komplain, lagi protes gitu ya. Jadi saya sampaikan di sini syarat untuk mendapatkan bagi hasil dagang USDG itu adalah membayar lunas simpanan pokok dan simpanan wajib sampai bulan Maret
gitu ya, untuk mendapatkan bagi hasil bulan April. Jadi yang namanya membayar lunas Bapak Ibu, simpanan pokoknya itu adalah 900.000, simpanan wajibnya adalah 99.999. Kalikan aja berapa bulan sudah Anda nunggak, udah lunasi itu semua, maka nanti bagi hasil Bapak Ibu pasti dapat gitu ya. Oke, jadi itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan Pak Kriano. Jadi tetap semangat teman-teman, kita pun di sini tetap semangat. Dan terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah mendaftar untuk KEC baru ya. Jadi target kita biar KEC itu bertumbuh di 7.017 kecamatan seluruh Indonesia. Nah, kalau itu terwujud Bapak Ibu, sudahlah sejahtera bersama, kita bakalan kaya-kaya bareng-bareng. Ya, jadi sudah pasti banget Gold Coin tembus bahkan melewati 15 juta. Betul begitu Coach Karyana? Ya. Oke, terima kasih banyak. Pak Bayu, saya mau tanya. Ya, siap. Kalau kan ini sudah mulai berjalan berdagang USDG. Kalau berdagang USDG itu kemana ya? Ke GSI, ke koperasi, atau kemana? Oke, untuk saat ini koperasi hanya membantu Pak, itu dari program dari komunitas Gold Coin Pak. Ya, kita membantu aja ya, artinya karena itu kan programnya adalah dari penyertaan modal yang dirubah ke dagang USDG gitu ya. Nah, kita di koperasi membantu itu semua, tapi itu bukan di bawah koperasi ya. Itu bukan program koperasi, biar saya tidak salah. Ya. Itu adalah dari komunitas Gold Coin gitu ya. Saya transfernya kemana Mbak Bayu? Transfernya kemana? Berupa rupiah apa boleh USDG? Untuk saat ini itu sudah ada di Google Form-nya Pak, sudah ada. Jadi dibuka aja di Google Form-nya. Ya, bisa tahu bocorannya berupa rupiah atau USDG? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Ya. Dua-duanya, iya. Oke Pak. Jadi biar jelas, karena sudah mulai soalnya itu ada beberapa yang sudah mulai store kemarin. Tadi juga ada. Jadi mereka bingung mau store kemana ini ya. Saya juga nggak tahu soalnya. Ya, terima kasih yang jelas. Teman-teman semua, terima kasih Bapak. Teman-teman semua, kadang-kadang saya juga Bapak Ibu, untuk tidak merepotkan nanti para calon customer, kadang-kadang kami bikin paket Bapak Ibu. Ya, paket antara paket belajar atau akademi plus koperasi plus dagang. Itu kita paketkan biasanya Bapak Ibu juga bisa ya, untuk mempercepat proses. Karena kasihan juga kalau mereka ikut hanya akademinya saja tanpa ikut koperasi, berarti mereka belum bisa menikmati apa-apa. Jadi kita kadang-kadang bikin paket untuk masyarakat yang mau ya, jadi berikan mereka solusi paket-paket yang kita siapkan antara paket akademi plus paketnya ditambah dengan koperasi plus nanti usaha dagang. Dan plus juga biasanya kalau ada lebih-lebih, kan ada lebih tuh kira-kira selisih dari rate Bapak Ibu, kami berikan Gold Coin itu biasanya. Jadi pastikan juga Bapak Ibu, tim kita, siapapun yang join di bisnis ini Bapak Ibu sekalian, sebagai paket akademi tolong ditambahkan juga Gold Coin-nya. Walaupun 100.000 kan lumayan juga Bapak Ibu ya. Nanti suatu saat nanti harganya naik, biar mereka bisa menikmati cipratan daripada kripto ini. Gitu. Oke, jadi harapan saya teman-teman, ya mari kita bersama-sama bangkit dan bangun kembali dengan hasil yang sangat luar biasa. Apalagi sekarang Bapak Ibu sekalian sudah resmi. Kita dengar dari meeting dari Kancap kemarin bahwa tidak nunggu ribet bagi tentang pencairan bonus sponsor pertama ya, tidak ribet lagi. Tinggal pertama Bapak Ibu, pagi Bapak Ibu setor ke Kancap, sore sudah bisa diambil bonus sponsornya ya, antara 20, 30 dan ada juga 40% Bapak Ibu. Ini ya, sore Anda setor, besok pagi sudah bisa diambil dari Kancap, karena Bapak Ibu uang dikirim ke Kancap akan kembalikan kepada para leader atau yang mensponsori. Nanti Kancap tinggal menyetor ke pusat bersihnya saja. Jadi tidak perlu lipat lagi Bapak Ibu.
untuk mencairkan lagi ya. Jadi ada sasarannya Bapak Ibu mesti mengendorkan dulu bonus sponsor yang ada di GLCC wallet. Oke, di GLCC Play Store-nya Bapak Ibu. Jadi untuk itu teman-teman, para leader semua, mari kita bangkit ya. Bayangkan Bapak Ibu bisa mensponsori banyak teman-teman sekarang, ya hasilnya juga sangat luar biasa. Apalagi sekarang yang sangat luar biasa, yang saya tunggu-tunggu Bapak Ibu, one day service untuk withdraw itu segera akan terjadi di sini. Oke, nah dan Bapak Ibu, berita bagus juga, nanti Bapak Ibu hanya sekali klik bonusnya masuk ke trust wallet Anda masing-masing berupa USDT. Itu segera akan hadir itu Bapak Ibu, one day service melewat USDT. Jadi Bapak Ibu withdraw dan langsung menuju ke trust wallet Anda masing-masing. Oke. Oke, yang withdraw yang bulan Januari belum ke kancap masing-masing. Oke, jadi sudah mulai dicairkan ya. Saya sudah dapat Bapak Ibu 3 hari yang lalu ya. Sudah mulai dapat semua, silakan menghubungi kancap Anda masing-masing. Sampai kini saya masih belum dapat token. Nah ini masalah token nanti bisa hubungi Pak Bayu, koperasinya Bapak, silakan. Ya mantap, buat jadi simple. Ya itu yang kita tunggu-tunggu. Kok saya join bulan Oktober kalau untuk hilang ini gimana ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya baca chatting dulu. Ya saya lihat dulu Bapak Ibu. Kalau cair orang gaspol lagi ikut, iyalah pasti gaspol lagi. Karena terima kasih luas rakyat dan seluruh. Terima kasih, saya belum dapat sampai withdraw. Oke. Untuk yang sudah withdraw belum dapat, segera hubungi kancap masing-masing ya Bapak Ibu. Karena saya sendiri sudah buktikan, saya sudah withdraw kemarin. Saya dapat terima dari kancap Gianyar adalah 3 kali withdraw saya Bapak Ibu, 3 hari lalu ya, sekitar 7,5 juta, 7.400.000 sekian kali 3 itu bonus saya. Oke, dan saya juga withdraw lagi baru kemarin ya, mudah-mudahan terjadi Bapak Ibu withdraw tentang maksimumnya adalah 3 hari kerja. Ini ya akan kita perjuangkan sama-sama ya. Karena begini Bapak Ibu, ya jujur aja saya yang paling ngotot dengan Coach Adam. Kalau withdraw bermasalah, ya, saya tidak mau jerih payah kita di lapangan, Bapak Ibu, kelamaan dibayar. Nah ini saya nggak mau, ya. Yang jelas saya akan perjuangkan Bapak Ibu, ya selaku Ketua Dewan Leader tentang withdraw. Ini sangat-sangat sensitif buat kita semua. Oke, karena saya mengalami Bapak Ibu sekalian, ya, jadi kita jerih payah kita di lapangan itu benar-benar dihargai. Itu yang saya mau Bapak Ibu ya. Sementara waktu sebelum ada one day service, kami akan pastikan Bapak Ibu sekalian 3 hari kerja harus sudah cair ya. Jadi saya nggak mau, apalagi sekarang sudah ada one day-nya dimulai dengan kancap. Nah ini mantap ini ya. Jadi gaspol luar biasa. Tidak ada alasan lagi Bapak Ibu sekalian ya. Tidak ada alasan untuk tidak sukses. Tidak ada alasan untuk tidak bisa kaya raya di bisnis ini. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Anda bisa mensponsori ya, misalnya mensponsori Platinum plus koperasi plus usaha dagang kurang lebih 15 juta. Wah itu hasilnya kurang lebih 5 juta Pak satu orang. Bayangkan Bapak Ibu kalau satu orang 5 juta per hari, penghasilan darah dari bonus sponsor aja sebulan sudah 150 juta. Jika Anda berhasil mensponsori 2 orang per hari 10 juta, Bapak Ibu sekalian, sebulan sudah 300 juta. Wah, lancar. Oke, ini yang membuat saya senang, ini yang membuat saya mulai bersemangat Bapak Ibu sekalian ya. Yang penting kita berjuang sama-sama, withdraw tidak boleh telat. Itu sudah saya lakukan. Sering saya komunikasi dengan Coach Adam bahwa saya akan perjuangkan kepada seluruh tim, perlu leader, karena pelurunya harus ada Bapak Ibu. Kalau peluru sudah ada, cair cepat, aman sudah. Oke. Nah mungkin Bapak Ibu kemarin antara manajemen kita agak ribet sedikit karena pembukaannya kemarin Bapak Ibu dari leader withdraw ke kancap lapor ke kanwil lapor ke pusat. Nah itu yang perlu proses lama pembukaannya. Sekarang sudah dipotong oleh Coach Adam
dari leader masuk ke kancap pagi, sore kancap sudah langsung transfer balik bonus sponsornya. Jadi yang masuk ke pusat adalah hasil bersih dari kantor cabang. Oke. Ini yang buat kita sama semangat Bapak Ibu. Withdraw sekarang Bapak Ibu USDG apa rupiah tergantung Bapak Ibu store. Ya, kalau Bapak Ibu store-nya USDG, nanti kalau withdraw di GLCC tetap masih rupiah Bapak Ibu ya. Tapi kalau bonus sponsor yang saya bilang tadi pagi setor sore cair itu adalah tergantung apa yang Anda setorkan. Kalau Bapak Ibu setor rupiah, paginya sore cair berupa rupiah juga. Tapi kalau Bapak Ibu setor USDG, paginya sore cairnya adalah USDG Bapak Ibu. Oke. Withdraw dipotong berapa? Tetap masih bisa Pak. Kalau withdraw masih tetap 25% dipotong ya. 5% untuk pajak, 10% untuk menampung emas fisik, 10% untuk menampung gold coin Bapak Ibu. Jadi semua harus punya gold coin. Bagaimana nasib? Waduh, hilang. Terus mau tanya, kenapa bonus BTC yang dijanjikan bulan Januari bisa dibayarkan dan juga payment kategori? Bapak Ibu, sejak Januari tidak ada lagi bonus BTC. Yang ada hanya sampai Desember kalau nggak salah ya. Untuk pencairan rupiah mulai kapan? Untuk pencairan rupiah, Bapak Ibu yang nukar USDG rupiah dilayani setiap tanggal 1 sampai tanggal 3 bulan bersangkutan ya. Sekarang Bapak Ibu mencair, silakan dulu isi form ke kancap masing-masing menunggu antrian. Nanti sudah waktunya Bapak Ibu pencairan akan dilakukan setiap tanggal 1 sampai tanggal 3 bulan bersangkutan. Begitu juga Bapak Ibu kalau mau berdagang, usaha dagang Bapak Ibu, setornya adalah akan diterima usaha dagang Bapak Ibu mulai tanggal 1 sampai tanggal 5 bulan bersangkutan. Hasilnya nanti adalah tanggal 1 sampai tanggal 3 bulan depannya. Oke. Bagaimana kalau Anda setor tanggal 7 atau tanggal 10 Bapak Ibu? Anda akan dihitung nanti tanggal 1 sampai tanggal 5. Ya. Oke. Wah, ini Coach Arga udah ganteng. Coach Arga, silakan monggo apa yang mau disampaikan Pak Coach Arga. Siap, lanjut. Sembako tekan Bapaknya. Maju. Ya, suaranya masuk enggak ini? Mas Karyana. Siap. Ya, saya hanya nyampaikan dikit aja ya. Entar dulu yang Oke, Bapak Ibu sambil nunggu Mas Arga. Sudah siap, beliau silakan. ini suaranya kecil ya. Jadi Bapak Ibu, di sini saya hanya bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu karena saya yang sudah member lama ya, sudah dari tahun 2020 bulan Desember. Jadi Bapak Ibu kesabaran akan berbuah manis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semua yang ada dalam grup ini, baik yang member baru ataupun yang member lama, ketika pengen sukses seperti kita menjadi seorang CEO atau yang kedepannya sudah jelas ada aset-aset besar yang menunggu kita Bapak Ibu berpikir positif saja ya. Jadi saya bisa sukses di Goldcoin itu karena saya berpikir positif aja. Karena Bapak Ibu pasti udah dengar Goldcoin itu udah lama ya. Goldcoin berkembang di Indonesia udah lama dan di awal-awal juga cukup rame. Tapi kenapa yang leader-leader lama Bapak Ibu itu sudah banyak yang mengambil peluang-peluang bisnis yang lain. Bahkan bisa dibilang teman-teman saya ini rata-rata sudah ikut ada 10 multi level yang umurnya hanya 3 bulan, 4 bulan, 2 bulan, bahkan ada yang cuma 1 bulan, bahkan ada yang seminggu dia langsung scam dan tutup. Karena apa Bapak Ibu? Karena dia sukanya yang instan. Dalam arti yang instan itu begini, mereka maunya yang hari ini posting ya besok cair langsung 1 jam cair, 2 hari cair, bahkan kalau yang trading loss itu langsung digantikan sekian menit itu juga ada. Bahkan banyak lah macam-macam ya. Karena kita orang network, kita dimasukkan dalam grup-grup WhatsApp yang kita nggak kenal,
tentunya semuanya kita paham. Dan biasanya yang saya japri itu adalah adminnya ya. Admin itu termasuk mentornya yang masukkan grup itu, yang kita sering argumen. Nah Bapak Ibu, hanya saya menyampaikan kenapa saya tetap fokus di Gulcoin, dan saya tinggalkan semua bisnis saya yang pernah ada. Saya sama istri 100% hidup saya di dunia network marketing Bapak Ibu. Jadi kalau saya tidak bisa menjaga integritas atau komitmen saya untuk menjadi seorang leader atau seorang CEO, apalagi sekarang, kemungkinan besar kita juga ke depannya nggak makan ya, dapur nggak ngebul Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kita harapkan ayo kita sama-sama bahu-membahu untuk membesarkan Gulcoin. Kalau saya bilang, kalau saya pribadi ya sampai titik darah penghabisan, sampai ke arah Kos Adam akan mengikuti selalu beliau. Ya susahnya kita mau sama beliau, senangnya juga mau sama beliau, karena kita sudah menganggap beliau seperti keluarga, dan beliaulah yang membesarkan saya. Yang penting Bapak Ibu, secara umur Pak Adam itu jauh di bawah saya, karena Pak Adam ini baru berumur ya 29-30 tahun ya, sedangkan saya udah berumur 40 tahun ya. Jadi kalau saya bilang manggilnya adik ya, tapi secara keilmuan Kos Adam luar biasa, patut jadi mentor saya, benar-benar menjadi mentor yang kemungkinan sebenarnya Pak Ibu kalau soal digital sebenarnya saya nggak begitu paham ya, nggak begitu pinter tentang digital. Nah tapi karena saya selalu belajar dan mau belajar, saya nggak malu bertanya untuk belajar tentang industri kripto berbasis blockchain, tentang token, tentang pembuatan token, tentang memasarkan token, dan sekarang diajari untuk menjadi seorang CEO. Ini PR besar saya Bapak Ibu, karena kalau saya udah menjadi seorang CEO ya, CEO dari Sembako Token, seorang Kos Arga. Terus di situ saya gagal di dalam ya menjadi seorang CEO, saya tidak bisa sukses di CEO karena salah saya ya, kurang gagasan, kurang wawasan, kurang kreatif, kurang kinerja dan sebagainya. Terus saya nanti ketika menjalankan bisnisnya lain, terus saya jadi member gitu, jadi member multi level atau jadi member yang lain, kayaknya saya posisi yang tinggi kembali lagi ke bawah. Ini kurasa teman-teman saya atau leader atau elite leader atau dewan leader ini tertawa semua sama kita kan ini. Jadi kalau menurut saya, kalau saya udah posisi di atas, saya harus pertahankan Bapak Ibu. Nah ini sebuah komitmen saya. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya, ayo bareng-bareng dengan kita bersatu padu untuk selalu berpikir positif, sama-sama berjuang. Karena gini Bapak Ibu, apalagi saya cerita sedikit Bapak Ibu, program yang kami pasarkan Sembako Token ini Bapak Ibu. Sembako Token ini akan menyerap semua token-token yang kita pasarkan, yang kita latih ke mereka ke akademi. Pertama, join itu sudah menjadi member Gulcoin. Secara otomatis dia sudah punya hak usaha. Terus dia menggunakan USDG. Nah USDG itu adalah stabil coin atau standar koin kita, yang mungkin rate-nya hanya 14.000 ke 15.000 ya. Di situ ada selisih-selisih harga bagi agen-agen yang mau memasarkan Bapak Ibu. Terus ada Gulcoin yang kita bagikan minimal kalau harga sekarang 10 Gulcoin Bapak Ibu untuk menjadi paket bron hanya modal 105 USDG atau setara dengan 1,5 juta. Terus habis itu juga dapat hadiah Bali token ya. Dapat hadiah Bali token Bapak Ibu senilai kalau 4.000 ya sesuai dengan paket bron ya 4.166. Kalau yang per bulan kita juga mendapatkan SPT Bapak Ibu, yang mana SPT itu adalah sembako token, yang mana Bapak Ibu sembako realnya Bapak Ibu dapat setiap bulannya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, sesuai paket-paket yang ada di situ, dan aset digitalnya yang paling penting Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu paham itu bukan sekedar sembakonya, aset digitalnya itu yang bisa untuk kita punya tabungan besar ke depannya ketika kita paham apa yang kita geluti untuk saat ini. Dan di sini kalau saya punya strategi, jadi kita bukan sekedar closingkan atau joinkan. PR saya yang paling lama untuk mendongkrak harga token kita adalah semua member wajib kita ajarkan untuk mengenal semua token-token dan koin-koin yang kita tawarkan, baik cara membackup cara Gulcoin ya, supaya handphonenya hilang tapi Gulcoinnya masih diamankan. Karena saya pernah handphone saya keriset hilang, saya balikkan bisa kembali Bapak Ibu. Terus
cara download dompet wallet. Nah, cara download dompet wallet itu hal sepele, tapi bagaimana kita menyimpan kode private key kita 12 acak itu ketika handphone kita hilang, aset kita masih bisa kita balikkan lagi Bapak Ibu. Terus kita ajarkan untuk download market Indonesia, baik itu Dodak, toko kripto dan sebagainya, baru kita lari ke mungkin lah token, short exchange, Cipatek, Destrek, ya, Exchange dan sebagainya, market-market yang memang dikunjungi oleh teman-teman kita Bapak Ibu. Dan itulah transaksi lintas negara terjadi Bapak Ibu, yang mana ya suka nggak suka, mau nggak mau industri itu tetap, karena saya udah berapa tahun untuk menambang market di Indonesia, yang mana Bapak Ibu mungkin paham lah dengan sepak terjang saya. Hampir 1,5 tahun itu saya hampir tidak tidur di rumah ya, saya tidurnya di hotel, apartemen, villa, yang villa 3 juta pun kita bisa mampu untuk membeli ya, walaupun 1 malam Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, saya merasa yakin bahwa cryptocurrency atau crypto aset itu tidak ada batasan keuangannya. Jadi ketika Bapak Ibu diajarkan di sini, sebenarnya Bapak Ibu ilmunya yang luar biasa. Seperti saya, kenapa saya memburu Kos Adam ini ilmunya, walaupun jadwal saya penuh Bapak Ibu ya, agendanya banyak leader-leader, member-member yang telepon langsung, yang datang ke tempat hotel saya, terus saya diundang untuk acara POP di mana-mana. Tapi saya masih luangkan meeting Zoom Bapak Ibu. Karena apa? Saya pengen menimba ilmu, walaupun saya menyerap materi Kos Adam yang lincah, yang cepat itu saya nggak bisa semuanya. Tapi masuklah sehari 2%, 3%, 4%, ya lama-lama nanti genap juga 100%. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi bukan saya menggurui Bapak Ibu, tapi saya sudah memang membuktikan di Goldcoin asal setia, asal nurut, asal fokus, ya insya Allah kata Kos Adam, kesabaran akan berbuah manis. Biasanya kalau beliau bilang kayak gitu, biasanya langsung minta nomor rekening, lo transfer aja. Kenapa Bapak Ibu? Kos Adam kemarin bilang sama saya, sama kita semua ya mungkin yang ada di sini, loyalitas. Loyalitas itu sangat penting. Karena gini Bapak Ibu, saya ketika mengadakan acara-acara kecil yang masih bisa saya handle, itu saya nggak pernah minta ke sana, walaupun sebenarnya saya disuruh minta. Kalau minta saya pasti dikasih. Saya belum pernah minta tidak dikasih, saya belum pernah Bapak Ibu. Tapi kalau saya masih mampu, ya saya malu sama owner. Kalau saya minta yang banyak gitu, sekali saya minta, Kos minta disupport kendaraan, berapa Kos? 3 unit mobil. Ya alhamdulillah beliau langsung kasihkan 3 unit mobil. Karena saya yang 2 juta, 3 juta itu kadang-kadang saya lewatkan Bapak Ibu. Nah, ini salah satu komitmen, mungkin tim-tim saya di Jambi semuanya tahu lah ya. Yang fasilitas mulai dari Jakarta juga banyak yang tahu kita. Nah ini Bapak Ibu, saya hanya bisa punya histori yang saya rasakan sendiri, yang saya alami sendiri. Di ini saya hanya menghimbau kepada Bapak Ibu atau mengajak ya, bahasanya saya mengajak kalau mau, ayo kita fokus di Goldcoin, sama-sama belajar, setia di Goldcoin, sama-sama belajar, kembangkan semua industri-industri dari Akademi PT Goldcoin, baik itu Bali Token, baik itu Orang Kaya Token, baik itu biji token, langsung Goldcoin-nya, bahkan mungkin yang baru kita lahir ya, anak bayi yang baru lahir termasuk sembako token. Tapi Bapak Ibu nggak boleh pandang rendah sembako token, karena sukses tidak suksesnya sembako token itu akan berpengaruh kepada trust saya. Background seorang Kos Arga tidak sukses untuk mengembangkan Goldcoin. Malu Bapak Ibu, pendekarnya network, saya terkenal di Jambi itu pendekarnya networknya. Kalau di Jambi saya jadi top sponsor itu berapa kali aja kan. Terus saya di dunia kripto belajar, ternyata saya nggak masuk 10 besar di ini walaupun banyak ratusan koin gitu. Nah ini cita-cita saya Bapak Ibu. Nanti kalau sukses ya alhamdulillah sesuai produksi. Kalau nggak sukses, paling tidak rencana saya mulia, rencana saya tulus. Insya Allah akan mudahkan semua rencana saya Bapak Ibu. Dan ini saya bangga juga dengan orang-orang seperti Pak Karyana. Pak Karyana itu bisa buat panutan, dia maju terus, nggak mundur seperti saya. Nah kalau hadir leader-leader seperti Pak Karyana, seperti saya, seperti Mbak Suryani, seperti orang-orang lain yang memang benar-benar petarung di lapangan, apapun yang terjadi, apapun yang negatif, apapun yang menghujat, bahkan saya sempat disuruh berhenti untuk mengembangkan, ini saya pernah Bapak Ibu. Tapi bagi saya ketika saya menjalankan kebenaran, saya tidak merampas, saya memberikan edukasi yang benar, nyawa pun taruhannya, yang berani berhentikan saya hadapan dulu dengan saya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu.
Karena Bapak Ibu di sini banyak yang senior dari mungkin multi level marketing, dari network marketing, dari akademi, dari kepemerintahan. Saya cuma hanya mengajak, tidak ada orang hebat tanpa ada tim ya. Tidak ada orang yang hebat tanpa punya pasukan yang besar. Dan di sini yang kita bentuk adalah sebuah kekuatan yang maha dahsyat, yaitu kerja kompak, kerja semangat, yaitu kerja secara kekeluargaan Bapak Ibu. Oke, mungkin hanya itu Bapak Ibu semua, saya hanya menyampaikan sekilas histori saya, ya tujuan saya, juga hasil yang sudah kita dapatkan dengan berpikir positif. Mudah-mudahan nanti yang lain, senior-senior yang lain ada di sini ya, ada Pak Bayu, ada mungkin Bang Edi, atau yang lain. Nah sebenarnya kalau saya cerita kayak gini, ada yang senior-senior ini sebenarnya saya masih malu Bapak Ibu, tapi tetap saya sampaikan, karena di luar sana saya lihat, mau jalan aja masih lihat bonusnya cair dulu. Ya bonus sekarang banyak di kanwil cair. Untuk di tim-tim kita, yang di kanwil saya, kalau ada yang belum cair, silakan nanti japri ke istri kita ya, Bu Kanwil, Bu Marisa ya, kalau ada yang belum cair ya. Terus Bapak Ibu, tidak ada sukses tanpa proses. Daripada Bapak Ibu salah berakadabra hari ini withdraw, nanti 1 jam 2 jam cair, tapi 3 bulan menghilang, buat apa Bapak Ibu? Berarti yang kita makan itu adalah uang-uang member yang sudah kita nikmati karena kita duluan Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, itulah yang saya sampaikan. Jika ada salah kata saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Ya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pada yang lain, mungkin ada Pak Adam dan yang lain. Terima kasih, Coach Angga, luar biasa. Saya banyak belajar dengan beliau ini. Okay? Tapi sama-sama kita belajar, Coach ya. Jadi harapan kita, mari kita benar-benar satukan kita visi kita bareng-bareng, biar kita bisa ya secara bersama-sama lah menikmati ke depan demi masa depan kita bersama juga. Okay? Saya salut dengan Coach Arga yang tekunnya luar biasa sekali teman-teman. Jadi pengalaman beliau juga banyak di network. Ya, mungkin saya juga pengalaman network juga cukup lumayan lama Bapak Ibu ya. Jadi banyak belajar ya. Oke Bapak Ibu, saya boleh tanya Coach Arga sama Pak Bayu sambil nunggu, atau Coach Adam sudah ada di sini, Coach? Coach Adam sudah ada di sini? Belum? Oke, belum. Ya, beliau perlu istirahat juga. Oke, saya mau tanya Coach Bayu sama Coach Arga, kan ini sama-sama mengeluarkan paket sembako ya. Kira-kira di mana tuh perbedaannya ya? Saya juga biar bisa promosi nih. Oke, mungkin Coach Arga lagi sekali bisa muncul. Oh iya, dari kita dulu ya. Ya, siapa? Nanti Pak Bayu ya siap-siap ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi gini, untuk program sembako kita, ini kalau program sembako kita itu sebenarnya sudah kita curi setat atau kita pasarkan 3 bulan, hampir 4 bulan yang lalu. Memang sudah saya diskusikan dengan Bapak Rizky Adam, bahkan video-video di WA beliau sangat banyak ketika saya punya testimoni dari saya memasarkan sembako token ini, termasuk kemarin itu masih sembako ya. Karena apa? Saya main dunia network marketing dengan pemasaran termasuk paket standar ya, seperti bronze, silver, platinum, dan gold. Itu saya sebutnya sebagai paket reguler. Itu saya sudah main 1 tahun Bapak Ibu. Nah tapi ketika saya coba meluangkan bonus saya yang kemarin saya sempat juga per hari, bonus saya per hari itu rata-rata 8 juta, 9 juta, 15 juta, karena saya punya ada 9 akun yang rata-rata gajian, ada yang 6 juta, ada yang 4 juta, ada 5 juta. Nah dari situlah saya bisa membagikan sedekah atau membagikan di setiap kehadiran saya acara BOP di mana-mana itu, saya membagikan door prize ya, dalam arti kata sembako, rupiah, terus yang lain, setiap orang yang mampu menjawab pertanyaan saya. Awal mulanya seperti itu, karena kalau saya nggak bagi itu perasaan saya gatal dari dulu kan gitu. Sepingin saya berbagi ketika saya sudah diberikan sebuah kenikmatan kepada Allah kan gitu. Jadi Bapak Ibu, dari sinilah testimoninya sangat banyak sekali, sehingga saya membuat program untuk
orang join waktu ada perubahan pada saat itu ketika tidak dapat gold coin, saya akhirnya membuat inisiatif bagaimana member yang join dengan hanya paket 1,5 juta tapi dia memiliki koin gold coin. Akhirnya kita membuat strategi termasuk join dengan modal 1,5 juta sudah memiliki 10 gold coin yang insya Allah potensi yang ada, yang ditunggu ada, karena orang-orang itu taunya kan bisnis ini adalah bisnis gold coin. Jadi bagaimana semua orang harus memiliki gold coin. Nah terus dari itu kita punya program staking yang mana ketika Bapak Ibu itu staking kan atau menabung, kalau kemarin ya menabung dengan modal yang 1 juta karena dipostingkan paket yang 250 dari 1,5 juta itu untuk membeli gold coin itu kemarin kita pasarkan dengan 250, yang lain sisanya kena bonus sponsor. Itu anggaplah 500 yang berkurang dan sisanya 1 juta itu di stakingkan. Dari staking itulah menghasilkan profit yang lumayan besar mulai dari beras, gula, minyak dan sebagainya. Nah mungkin marketingnya nanti di sana tahu. Nah cuman kalau saya begitu kita membuat program ini karena diangkat menjadi seorang CEO, maka kalau saya memasarkan sebuah produk saja bagi saya itu hal yang biasa. Kalau di dalam industri 4.0 atau 4.0 sudah nggak aneh. Karena apa? Sekarang untuk main multi level pun untuk memasarkan udah nggak bisa. Saya aja yang sering jadi top sponsor main multi level. Sekarang untuk memasarkan multi level banyak orang tertawa. Kenapa? Ya memang bagus multi level. Karena belum ada bisnis itu sehebat jaringan itu, belum ada. Modal kecil hasil besar. Itu real. Itu real. Karena aku sering dapat mobil, sering dapat prestasi di luar negeri dari main itu Bapak Ibu. Nah tapi di antara multi level marketing yang paling hebat adalah main di industri kripto. Karena ketika produk itu belum laku atau produk itu belum diakuin pemasarannya, produk tidak berbicara, tapi aset digitalnya itu semakin banyak pengguna, harganya semakin naik. Nah akhirnya kami mengemas dengan adanya sebuah token untuk dimasukkan dalam program itu. Nah kebetulan didukung sekali dengan Bapak Rizky Adam, karena kemarin kita akan membuat token lain, ternyata beliau menyarankan saya untuk ke sembako aja, karena memang background saya sudah memasarkan sembako selama 3 bulan 4 bulan. Nah, makanya alhamdulillah Mbak Karyana dan tim semuanya, tim saya semuanya bisa dibilang semuanya hampir lancar ya, hampir lancar. Kita nggak bilang lancar sepenuhnya, tapi insya Allah 90% sekian tim kita masih aman dan lancar ya. Nah itu untuk program sembako. Kalau misalkan tempat koperasi ada program sembako, kita nggak tahu ya. Karena yang jelas program sembako itu saya sudah main duluan dan saya punya histori jejak digitalnya, mulai testimoni, mulai dari ribuan testimoni dari tempat wilayah, mulai dari Jambi, mulai dari Jawa Tengah, Jakarta, sampai ke Solo ya, sampai ke Jawa Timur mungkin ada Bapak Ibu. Dan mungkin testimoni tanggal menitnya, bahkan di situ ada brosur-brosurnya langsung spanduk ya, spanduknya Pak Adam, program afiliat marketing berbasis blockchain dan program sembako murah plus gratis. Itu spanduk saya dengan Bapak Rizky Adam di mana-mana. Bahkan saya di Kuamang Kuning itu tempat Bang Tri, Pak Aris itu sampai sewa terop, sampai seperti hajatan ya, pasang terop, sewa sound, sewa salon, kayak orang hajatan di desa-desa seperti itu sudah saya lakukan. Nah alhamdulillah mungkin kalau saya hitungannya gini ya, untuk program di pusat misalkan ada itu kan juga milik koperasi, saya pun juga memiliki aset dari situ semua dan tim-tim member kita semua juga memiliki aset di situ semua. Ya kalau mau dijalankan ya monggo. Nah tapi kalau saya misalkan saya ngembangkan ke ini, nah ini memang sudah amanah saya dan ini memang sudah kerjaan saya dan tim saya kerja bukan sendiri, kerja saya itu ada tim. Jadi tim-tim Jambi, mulai tim-tim Cilacap, ya mulai dari Banten itu udah memaking karungnya, udah mengemas semua produk-produk, udah beli intalase, sudah buka base camp. Jadi saya nggak mungkin kerja dengan membuat kesepakatan sendiri. Bagaimana kalau saya diucap dengan tim-tim saya, maka nggak ada lagi yang mendorong saya untuk ke atas. Saya hebat bisa di atas, sering mendapatkan prestasi karena tim-tim saya yang solid. Dan tim-tim saya itu
maaf ngomong bisa dibilang apa kata kos harga. Kalau kata kos harga A ya A, B gitu aja. Karena memang mereka sudah hubungan kita bertahun-tahun. Nah mungkin hanya seperti itu Bapak Ibu, Pak Karyana, nanti untuk ulasan yang lebih mendetail untuk program koperasi kita, program sembako token kita, akan saya presentasikan, minta waktu kepada Bapak Rizky Adam dan tim di sini untuk saya mempresentasikan sembako token melalui Zoom yang sangat besar ini, yang hari ini dihadiri sekitar ya 896, tadi sempat juga 900 sekian ya, hampir 1000 dan sempat 1000 turun lagi. Nah mungkin seperti itu ya. Oke, Coach. Thank you, terima kasih. Ya, luar biasa. Artinya apa? Artinya kita di perusahaan ini ada 2 program sembako, kan itu artinya ini ya. Kita biar memahami juga secara kuliner, ujung tombaknya nanti akan ada pertanyaan biar bisa saya jawab. Jadi yang punyanya Coach Alga ini kan ada tokennya, ya kan? Yang sekarang ini ada tokennya, ya. Mungkin nanti lah perlu dipresentasikan. Jadi kalau dari koperasi, Bapak Yu, apa perbedaannya dia, apa persamaannya kira-kira Bapak Yu? Siap, terima kasih. Luar biasa Coach Arga, terima kasih Coach Arga. Terima kasih Pak Karyana. Jadi begini Bapak Ibu, kita di koperasi itu kan memang yang namanya dari awal koperasi itu kan sudah terbentuk ya, dari kita bentuk awal itu kan memang sudah divisinya sudah ada. Jadi divisi kita itu ada divisi kredit, kemarin kemudian investasi dan UMKM. Nah, jadi UMKM nah ini memang mainnya sudah di sembako gitu ya Bapak Ibu. Cuman karena kemarin kita fokusnya itu di penyertaan modal, jadi sembakonya itu kita tunggu dulu sampai ISO. Nah, sekarang kita kan sudah ISO nih, sudah ISO UMKM-nya, makanya kita sudah buat standar-standar semua, sudah lulus dari ISO, baru kita sekarang turunkan sembakonya. Jadi kita sebut itu sembako jitu Bapak Ibu. Nah, kenapa kita buat itu? Karena itu roadmap-nya adalah dari KEC yang sudah kita bentuk, ya itulah yang kita akan jadikan tempat untuk pemasaran dari sembako jitu ini, sehingga kearifan lokalnya bisa keangkat. Kemudian yang kedua, dari situ nanti akan terbentuk komunitas-komunitas baru, anggota-anggota baru ya, penambahan member baru yang awalnya dari bersumbernya itu adalah dari sembako. Nah, setelah itu baru kita masuk nanti program yang kedua Bapak Ibu. Kita akan masuk program kedua, apa itu? Itu adalah kelanjutan dari sembako jitu, yaitu setiap KEC itu otomatis nanti dia akan memasarkan produk-produk yang sifatnya sementara, seperti kayak nyari daging ayam, kayak nyari bawang merah, bawang putih, cabai gitu ya, dimana itu harganya kan fluktuatif Bapak Ibu. Nah, itulah nanti yang akan dikerjakan oleh setiap KEC, sehingga KEC itu akan membuka lapangan kerja. Karena dari kemarin saya presentasi ke seluruh Indonesia, itu kan saya sampaikan bahwa kita ada motor gesit dan kita akan buka logistik. Nah, disitulah logistiknya, disitulah peran motor gesit gitu ya. Nah, dari mana Bapak Ibu akan mendapatkan yang terutama yang KEC ya, dari mana dia akan mendapatkan yang namanya kebutuhan-kebutuhan sehari-hari seperti bawang merah, bawang putih, cabai gitu ya, itu dia akan dapatkan di pasar. Nah, terus pasarnya gimana? Ya kita akan buka pasar Bapak Ibu. Jadi kita sudah targetkan itu namanya GPR ya, Goldwin Pasar Rakyat. Nah, jadi nanti setiap KEC itu akan memiliki pasar. Ya. Terus permodalannya itu adalah berupa saham-saham nanti. Ya, saya sudah sampaikan ke Coach Adam, mungkin nanti bisa dijadikan token ataupun hanya saham biasa dulu gitu ya. Setelah itu selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kantor KEC-nya itu nanti akan berada di pasar tersebut, gitu ya. Nah, dari situ yang kita akan kembangkan sehingga seluruh anggota koperasi itu bisa memiliki saham di setiap pasar di seluruh Indonesia. Nah, jadi
Sekedar bayangan aja Bapak Ibu, ya untuk pasar, kalau luas pasar itu sekitar 25 sampai 30 are, itu sekitar 2.500 sampai 3.000 meter persegi ya. Keuntungan bersihnya itu kurang lebih sekitar 100 juta per bulan Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya sahamnya 1% aja deh, itu sudah dapat 1 juta per bulan. Nah, kalau kontraknya itu tempatnya itu ya, dari misalnya kita kontrak ini berapa nih, 30 tahun, ya berarti Bapak Ibu akan terima 1 juta setiap bulan selama 30 tahun, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya punyanya saham itu di 100 pasar seluruh Indonesia, ya udah kalikan aja 1 juta kali 100. Nah, itulah pengembangan nextnya kita. Sehingga sejahtera bersama itu terwujud Bapak Ibu. Benar-benar terwujud. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan di sana? Di pasar tersebut kita akan siapkan ada 2 klaster. Satu klaster itu untuk umum, satu klaster itu VIP. Yang kami maksud dengan VIP di sini itu apa? Itu adalah klaster yang kita siapkan untuk seluruh produk-produk UMKM. Jadi UMKM di tiap kecamatan itu akan ada di sana. Kemudian UMKM itu akan kita bina, kita akan bimbing sehingga kita memiliki produk yang produk itu adalah asli milik bangsa Indonesia dan itu kebutuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari dapur, dari kebutuhan kamar mandi ya seperti sabun, odol, sampo, ya terserahlah. Semua produk Bapak Ibu. Jadi itu mereknya semua Gold Coin. Jadi nyari produk lain di rumah besok nggak ada, adanya cuma merek Gold Coin doang. Tapi jangan heran, sabunnya nanti itu akan ada merek sabunnya ya, yang saya maksud di sini itu bisa 7.000 merek Bapak Ibu. Karena tiap kecamatan akan buat sabun gitu ya. Nah, jadi di sana akan terjadi persaingan positif. Nah, kalau produk-produknya itu sangat berkualitas dan bagus, otomatis kita akan masuk pasar ekspor. Nah, jadi ke sana arahnya. Nah, disitulah logistiknya akan jalan Bapak Ibu. Antar kecamatan produk akan berjalan. Kemudian kantor-kantornya sudah pasti tiap KEC tersebut. Nah, itulah roadmap dari koperasi Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu membayar simpanan wajib, ya simpanan wajib itu kesanalah nanti arah dananya akan kita bawa. Nah, sehingga Bapak Ibu tuh benar-benar sejahtera bersama. Belum lagi, ingat ya, 51% ya dari seluruh token-token yang ada itu adalah milik anggota koperasi, ya, milik anggota Bapak Ibu. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu di sini itu adalah tetap berjalan, tetap mengembangkan ya. Di mana di sini kita itu adalah menyentuhnya itu kalau di koperasi ya Bapak Ibu, mohon maaf, kita bicaranya itu dari leher ke bawah. Ya, dari leher ke bawah kita bicara urusan perut lah gitu ya. Sedangkan kalau di PT GSI itu adalah bidang pendidikan, itu adalah urusannya leher ke atas gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu yang saya bisa sampaikan di sini Bapak Ibu. Jadi kita tidak ada di sini saling bersaing, itu nggak ada. Kita saling support, kita saling dukung. Artinya jadi sasaran kita tuh beda-beda, masing-masing punya sasaran tersendiri dan punya market tersendiri Bapak Ibu ya. Seperti yang Pak Karyana tadi sampaikan, kalau dia usianya sudah tua gitu ya susah kalau dibilang tentang kripto kan gitu ya. Itulah yang kita sasar kan begitu Bapak Ibu. Yang muda-muda oke lah, biar dia belajar dulu ya, karena nanti dia di pasar tersebut Bapak Ibu, kita akan siapkan yang saya bilang tadi ruang VIP itu Bapak Ibu, itu akan ada aula, di mana aula itu akan kita siapkan menampung sekitar 200 sampai 300 orang dan itu akan menjadi tempat seluruh trader-trader yang ada di daerah tersebut. Nah, jadi dia bisa ngumpul belajar di sana sehingga tercetaklah trader-trader. Trader itu tercetak melalui pasar. Kan di pasar itu tempat orang trading, ya nggak? Jual beli trading itu Bapak Ibu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Karyana. Terima kasih banyak Pak Karyana. Oke, Pak Bayu, luar biasa ya. Jadi kita benar-benar berkolaborasi. Jadi antara Arga dengan koperasi ya kita berkolaborasi tentang waktunya. Jadi ya bergandengan tangan saling mengisi, itu yang paling the best ya. Jadi
juga nanti teman-teman biar memahami juga bahwa sembako itu ada 2 versi sebenarnya. Yang awalnya saya bingung juga ini yang mana ini gitu kan. Dan ternyata ada 2 ya. Tapi tidak apa-apa. Oke, mungkin kita coba kembali ke Coach Adam, mungkin sudah ada di sini. Coach sudah ada di sini, Coach? Izin. Belum tidak ada. Kira-kira bagaimana Pak Bayu dengan Pak Coach Arga? Kira-kira apa kita menunggu beliau hadir atau bagaimana? Saya belum dapat berita nih Pak, apa Coach Adam istirahat atau bagaimana ini? Karena tadi beliau kan mengatakan beliau sangat kelelahan gitu ya. Ya saya rasa sangat wajar ya, karena beliau memikirkan kita semua ya Bapak Ibu. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu semua, ayolah kita berdoa untuk kesehatan dari Coach Adam ya. Karena bagaimanapun juga berkat beliau lah kita bisa berada di sini semua. Jadi kalau bicara tentang histori Bapak Ibu, ya saya sendiri itu sebenarnya bergabung itu adalah berbarengan dengan Pak Untung ya. Di situ saya berbarengan bergabungnya dengan Pak Win ya, dengan Ko Franklin gitu ya, dengan beberapa teman yang saat ini juga menduduki posisi itu. Saya tertariknya waktu itu bergabung, jujur Bapak Ibu, saya nggak ada diperkenalkan yang namanya network waktu itu. Yang saya dikenalkan adalah ini edukasi, karena basic saya adalah tamatan saya itu seorang guru ya, guru matematika. Makanya saya tertarik langsung, dan kebetulan istri saya juga seorang guru ya, jadi dia langsung tertarik. Nah makanya saya waktu itu langsung daftar Bapak Ibu, saya langsung daftar waktu itu. Dan ya apa namanya, saya juga nggak tahu setelah saya daftar itu kapan dimulai pembelajaran. Nah ternyata setelah itu baru saya tahu diterangkan bahwa ada networknya gitu ya. Nah tapi dari situ Bapak Ibu, waktu di grand launching di Renaissance itu tim saya itu ada 5 orang yang peraihan mobil gitu ya, yang peraihan mobil waktu itu. Nah, cuman ya kita waktu itu hanya ingin menunjukkan ini aja sih, dedikasi dan lain sebagainya gitu kan, bahwa kita mampu untuk melampaui target-target yang diberikan. Nah, jadi dari situ saya belajar terus, saya di istilahnya, karena ini dunia baru ya Bapak Ibu ya, kita belajar terus di sini. Nah, sehingga banyak manfaat yang saya dapatkan sampai saat ini. Nah, jadi dari situ saya merasa sangat bersyukur sekali, seperti yang sering disampaikan oleh Pak Karyanto, kita sudah berada di tempat yang benar Bapak Ibu. Kita sudah berada di tempat yang benar, kita sudah ketemu mentor yang benar gitu ya. Cobalah Bapak Ibu lihatlah, mana ada kalau perusahaan itu berurusan dengan OJK, ownernya berani tampil. Ayolah coba. Ya, saya kebetulan di dunia network itu dari tahun 98 Bapak Ibu. Saya dari tahun 98 di dunia network ya. Jadi begitu ketemu yang dengan namanya OJK itu langsung hilang ownernya. Kantornya langsung tutup. Tapi coba lihat di Golkuri, kita hadapi bareng-bareng ya. Coach Adam terus berjalan, koperasi tetap eksis, GSI tetap jalan gitu ya. Jadi inilah sebuah bukti Bapak Ibu, seperti yang sering disampaikan oleh Coach Adam, jika ini adalah sebuah permainan catur ya, beliau adalah rajanya. Jadi kalau rajanya belum mati ya udah, permainan belum berakhir Bapak Ibu. Jadi seperti itu, dan sampai detik ini saya melihat Coach Adam itu selalu memenuhi apa yang beliau katakan. Dan beliau selalu memikirkan bagaimana caranya mensejahterakan masyarakat Indonesia. Itu yang membuat saya salut Bapak Ibu. Salut sekali. Ya, jadi tadi pun kami di koperasi itu ada inspeksi mendadak dari beliau gitu ya. Ya, kita kerja Bapak Ibu. Jadi walaupun diinspeksi atau apa ya tetap kita kerja. Jadi nggak ada yang namanya kita santai-santai, itu nggak ada. Ya, kita ada target di sini untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia, dan di pundak kami ya para para manajemen di koperasi itu ada tanggung jawab. Dan tanggung jawab di mana Bapak Ibu mempercayakan itu kepada kami ya. Jadi itu yang kami berusaha lakukan, kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik.
Jadi kami selalu berkoordinasi bagaimana caranya agar kami bisa memberikan sesuatu yang bisa mengangkat yang bisa mengangkat nama kita semua, yang bisa benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat. Itu yang selalu kami pikirkan, itu yang selalu saya didengungkan oleh Gus Adam. Ya, karena koperasi ini kan basicnya itu adalah bagaimana kita menyentuh Bapak Ibu secara langsung. Ya, koperasi ini adalah milik bersama. Jadi kalau koperasi ini itu nggak ada milik perorangan Bapak Ibu. Ini yang membuat saya menjadi semakin senang, semakin bahagia gitu, dan saya sangat bersyukur dipercaya sebagai GM di sini gitu ya, karena saya bisa menuangkan ide-ide saya bisa menjalankan passion saya Bapak Ibu. Karena koperasi itu kan adalah sebuah network sebenarnya, sebuah network yang dimana kita itu statusnya itu terikat lah saya bilang. Beda dengan Coach Karyana ya, Coach Karyana beliau adalah seorang networker sejati yang dimana itu sukanya seperti burung elang, terbang ke sana kemari melebarkan sayap Bapak Ibu. Kalau kita di koperasi itu ada jelas aturan-aturannya. Jadi untuk kita jelas ya, nggak bisa sembarangan Bapak Ibu. Tapi kalau di GSI Bapak Ibu membuat basecamp itu bisa langsung ya, kumpul-kumpul aja ada namanya basecamp Bapak Ibu. Itu tidak ada dilarang oleh undang-undang. Ya, itu yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu. Jadi tolonglah kita berdoa untuk kesehatan beliau, biar beliau selalu diberikan kesehatan sehingga beliau bisa mendidik kita semua ya. Beliau bisa menurunkan ilmu-ilmunya kepada kita semua sehingga ya Bapak Ibu yang saat ini hadir di sini yang mohon maaf ini ya, yang saat ini mendengarkan ya ocehan kami lah gitu ya, saya kasarkan gitu Bapak Ibu ya, itu bisa besok ikut ngoceh gitu ya, seperti Coach Arga jadi CEO di sini ya, itu sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi ayo kita bersama-sama di sini saling bergandengan tangan. Ini adalah kendaraan yang sudah tepat Bapak Ibu ya, sangat tepat sekali ya. Jadi saya mohon sekali kepada Bapak Ibu, ayolah kita bersama berdoa untuk kesehatan dari Gus Adam ya, agar beliau selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan, begitu juga dengan keluarganya. Jadi saya minta waktunya mungkin semenit Bapak Ibu, kita ambil sikap, kita berdoa kepada Tuhan. Silakan Bapak Ibu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing demi kesehatan Gus Adam. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih banyak.